Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi ini tanggal 18 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara, diberikan banyak umur, diberikan kekuatan, kesehatan. Kita dipelihara sama Tuhan. Selalu saya berkata ini semua datang dari para Bapa kita, Tuhan Yesus yang sangat cinta kita. Untuk itu jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu minta Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupanku. Biar rencana Tuhan yang sempurna jadi buat setiap langkah hidup kita. Kita mau seperti Maria. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 39 dikatakan, Maria ini duduk dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sehingga Yesus berkata di dalam Lukas 10 ayat 42, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Karena apa, saudara? Karena Maria selalu duduk di kaki Tuhan, terus dengan setia membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Untuk itu mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Buatlah jalanmu dalam saya, karena Tuhan penjunan. Atas kemurahan Tuhan kita mau baca kitab Rut pasal yang terakhir, pasal 4 secara penuh ayat 1 sampai 22. Dari Rut yang setia sama Tuhan, yang selalu dekat bersama dengan Tuhan. Akhirnya Rut menikah dengan Boas. Rut menjadi istri Boas. Dan atas rahmat dan anugerah rencana Tuhan, Rut melahirkan Obed. Dari Obed terus keturunan melahirkan Isai. Dari Isai keturunan Daud. Ya, maksudnya dari Obed lahirnya anaknya Isai, dan Isai melahirkan Daud, saudara. Ya, akhirnya dari Daud silsilah tentang Yesus Kristus. Setiap langkah hidup kita minta sama Tuhan, buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan kita. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, terima kasih Tuhan. Biar kau kerjakan, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalan dalam saya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan penjunan, ku tanah liat, terima kasih Bapa. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 33, 34, 35 demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, haleluya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Aku mau berjalan di dalam firman-Mu Bapa.
biar kau kerjakan turut maumu. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku akan firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini kami membaca firman Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk firman-Mu, biar rencana Tuhan jadi dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Engkau sudah ampuni, Engkau sudah suci karena memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi, Rabu pagi ini tanggal 18 September 2024. Waktu berjalan terus saudara ya. Kemarin tanggal 17, sekarang 18, besok 19, akhirnya nanti 30 September. Berikutnya bulan Oktober. Berarti tinggal berapa bulan lagi kita masih diizinkan Tuhan di tahun 2024. Makin mendekati akhir di tahun 2024. Berarti makin juga mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Biar makin hari kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 33 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Berarti kita komit memegang apa saudara? Firman Tuhan. Kesetiaan, ketaatan sampai saat yang terakhir. Sehingga aku sampai di saat terakhir saudara, kita setia sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, selesai tugas kita. Selesai. Mohon maaf, di kuburan Bapak Ibu orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan, sudah tidak bisa baca Alkitab lagi. Tidak bisa melakukan firman Tuhan. Tidak bisa, sudah selesai. Tugas sudah selesai. Kita bisa baca firman Allah. Kita bisa taat melakukan yang setia selagi kita hidup. Kalau Tuhan sudah panggil, berakhirlah, selesai, tamat saudara. Untuk itu mari, selagi kita sehat, mari kita senantiasa hiduplah di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita mau baca kitab Rut pasal yang terakhir. Soalnya pasal 4 ya, ayat 1 sampai 22. Kisah Rut yang begitu indah ya. Memang awalnya begitu banyak perjuangan, tapi akhirnya happy ending ya. Karena akhirnya jumpa dengan Boas, dan keturunan Boas melahirkanlah Obed. Dari Obed berketurunan Isai. Isai berketurunan Daud. Dari Daudlah kita baca di Matius pasal 1. Silsilah tentang Yesus Kristus dari
Daud. Mari kita baca firman Tuhan. Rut pasal 4. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduk di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Jadi ini memang adat tradisi Yahudi, saudara ya. Jadi bicara penebus, Boas yang masih muda harus rembuk dengan yang tua-tua yang lebih senior, ya, supaya betul-betul etikanya enggak menjadi bermasalah. Jadi dia undang tua-tua, orang bangsawan yang ketiga, orang kaya-kaya sebagai penebus. Minta izin. Boas menyampaikanlah kepada mereka semua, ayo duduk di sini. Tentu Boas ingin menyampaikan sesuatu. Mari kita baca ayat ketiga. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, ini Boas ya, kepada penebus-penebus itu, orang yang mampu, orang kaya. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya ku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sudah engkau, aku. Lalu berkata ia, aku akan menebusnya. Jadi ini Boas ikuti aturan main SOP-nya. Jadi dia ngomong belak-belakan secara terbuka. Inilah Naomi, saudara kita dari Elimelek. Dia harus kita tebuskan apa? Dia mau jual tanahnya. Dan Boas ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur. Dia menyampaikan itu. Dan apa respon tua-tua, saudara? Penebus-penebus itu. Ayat yang kelima. Tapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusat. Jadi Boas itu terbuka, dia jujur, transparan, menyampaikan kepada calon-calon penebus itu, nih nanti kamu kalau beli penembus tanah milik Naomi juga berikut mendapatkan istri, yaitu Rut. Dia ngomong semuanya terbuka. Jadi kejujuran. Makanya pentingnya melalui firman Tuhan pada pagi hari buat kita semua, belajar kita untuk hidup jujur, transparan. Tidak boleh tutup-tutup, tidak boleh main politik-politik, tidak boleh, saudara. Ya, di dalam Tuhan harus semua transparan, ya, semua jujur di hadapan Tuhan. Kita melatih hidup kita berkenan sama Tuhan, karena firman Tuhan berkata juga di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, bahwa setiap kita nanti harus bertanggung jawab, semua transparan di hadapan Tuhan. Saya mau baca Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepada kita harus memberikan pertanggung jawab. Jadi di hadapan Tuhan belajar kita transparan, jujur, terbuka, ya, sehingga demikian kita tidak ada trik-trik politik, ya, dalam bisnis, dalam juga minta pimpinan Tuhan, ya, supaya kita berhati jujur, terbukanya seperti Boas, akhirnya diberkati sama Tuhan, ya. Lalu berkatalah penebus itu, ayat 6, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusatku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam malam menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikian caranya orang memensahkan perkara Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalnya kasutnya. Jadi bukti sah, ditanggal kasutnya. Ya, jadi Boas jujur, dia mempersilahkan penebus-penebus yang senior tua-tua untuk menebus. Tapi mereka dia tidak punya berhak. Tidak mau dia menebusnya. Dia menyerahkan semua kepada Boas dengan bukti dia lepaskan, tanggalkan kasusnya, diserahkan kepada Boas. Dan berikutnya, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon aku beli dari tangan Naomi. Sah, saudara. Jadi statementnya jelas. Prosedurnya mereka menyerahkan Boas kepada para penebus.
dipersilakan supaya enak kan, jelas, transparan. Dan ternyata mereka tidak mau. Dia hanya menyerahkan kepada Boas untuk ditebus. Dan Boas dengan jujur bahwa nanti setelah kutebus mendapatkan Ruth sebagai istri. Sudah disampaikan, jadi transparan, jelas, jujur. Tuhan menghendaki demikian. Kalau kita hidup jujur apapun juga, Tuhan pasti akan memberkati. Terus berikutnya, juga Ruth, perempuan Moab itu istri Malon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada menjadi saksi. Wah, jelas Boas minta semua menjadi saksi, sehingga nanti tidak jadi omongan mulut, saudara. Kalau seandainya Boas tidak melakukan cara itu, jadi mulut, saudara, ya. Jadi satu sama lain nanti saling menjelek-jelekkan. Itulah manusia seperti itu. Kalau tidak transparan. Tapi Boas hati jujur, terbuka, sehingga diberkati sama Tuhan. Ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir pintu gerbang, dan para tuan berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan akhirnya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Wah, luar biasa. Tua-tua sebut seperti Rahel dan Leah dan keturunan dari Yakub disebut Israel, ya. Itu kalau sebut nama Rahel dan Leah. Jadi Boas sudah melakukan sesuai prosedur dan semua mereka bersedia jadi saksi. Demikian kehidupan kita juga sama. Kalau di dalam pelayanan, dalam juga belajar kita hidup jujur, transparan. Kalau kita transparan, jujur, omong apa adanya, maka pasti Tuhan menjadi pembela. Ayat 16, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki. Lihat ini, atas kasih karunia Tuhan Ruth mengandung anak laki-laki. Terus berikutnya 14, sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhur akhirnya nama anak itu Disa. Amin. Penebus siapa? Boas, ya. Puji Tuhan. Terus berikutnya ayat 15, dan dialah akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagi dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, ini saudara, sejarah, ya, ayah Daud Isai, dan Isai melahirkan Daud. Ya, terus berikutnya ayat 18, silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahson, Nahson memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, dan Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Amin. Demikian firman Tuhan kita lengkap 4 pasal. Dan kalau bicara akhirnya Daud, dan akhirnya siapa kalau kita baca di dalam Matius pasal 1, dari keturunan Daud siapa, saudara? Lihat berikutnya, Matius pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus. Kenapa disebut anak Daud dulu, tidak nama Abraham? Anak Daud dulu, karena Daud adalah raja. Dan ternyata Yesus Kristus adalah raja, saudara. Jadi bukan sembarangan, saudara. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh itu mari, biar melalui firman Tuhan pada pagi ini mendorong kita bersama, kita belajar andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, seperti Ruth setia dan Obed terbuka, dia jujur, dia sungguh-sungguh, dan di Obed sebagai penebus, bagian daripada Kristus sebagai penebus. Semua dosa kita sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan akhirnya Obed juga, keturunan dari Obed terus melahirkannya Yesus. Berarti setiap langkah kehidupan kita menjadi contoh teladan melalui firman Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang transparan, hidup di dalam terang Tuhan. Selalu minta petunjuk Tuhan.
Kita menjadi anak Tuhan yang setia. Rut dan Boas adalah suatu keluarga yang diberkati Tuhan. Seperti di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5, saya mau baca firman Tuhan. 2 Samuel sebagai terakhir, saudara. Pasal 23, bahwa keluarga-keluarga kita ada keluarga yang di dalamnya ada janji Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 5 dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menemukannya? Amin. Keluarga kita di hadapan Tuhan ada janji yang kekal. Seperti keluarga Rut dan Obed, di dalamnya ada janji Tuhan kekal. Akhirnya melahirkan silsilah Yesus Kristus. Ada janji yang kekal. Karena kehidupannya hidup jujur, hidup setia, hidup selaras dengan apa maunya Tuhan. Firman Tuhan sangat memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, minta sama Tuhan supaya jalan Tuhan, hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Serahkanlah semuanya kepada Yesus. Biar kehendak Tuhan yang sempurna jadi dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, dan kita terus berserah total kepada Tuhan. Milikilah sifat seperti Rut dan Boas yang hidupnya setia, taat, takut akan Tuhan, hidup benar, hidup jujur, transparan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.